莫厉海，是个小美人儿，哪里的脏东西？快来让鼠哥哥好。别呀、Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegen Immortal episode ke-119, yang dimana pada cerita sebelumnya Walim bersama dengan Molihai mereka bertemu dengan Wakil Suan untuk bisa mendapatkan rekomendasi dari Wakil Suan, yang di sana Walim mengetes kekuatannya kepada Wakil Suan yang sampai membuat Wakil Suan kaget karena kekuatan Walimnya sangat kuat. Dan setelahnya mereka berada di masa santai, yang dimana sambil menunggu hari kompetisi jenderal dimulai dengan Walim yang bersantai mendengar musik kecapi. Tetapi di saat bersama juga Walim diburu oleh para assassin yang berasal dari para jenderal lainnya untuk bisa mengurangi kompetisi pada kompetisi jenderal. Tetapi untungnya berkat kemampuan Walim yang mampu untuk menghadapi para assassin tersebut, dan juga pada akhirnya Walim juga bertemu dengan Wei Yang Wei Yang sendiri memiliki tujuan kepada Molihai untuk memberikan tantangan pertarungan dari Mofei. Tetapi Wei Yang juga tertarik dengan kemampuan Walim, dan ia pun mengajak Walim untuk bertarung, yang singkatnya terjadi pertarungan di antara mereka, dan pada akhirnya Walim bisa memenangkan pertarungan dengan menewaskan Wei Yang. Dan juga Walim mengambil energi pedang dari Wei Yang, tetapi untuk Molihai ternyata ia kalah bertarung melawan Mofei, yang dalam pertarungan mereka berdua juga Molihai membuat janji yang kalah tidak akan mengikuti kompetisi jenderal, dan artinya Molihai tidak akan mengikuti kompetisi jenderal. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan di arena pertarungan dari kota Tianyou, yang sekarang sudah banyak berkumpul di sana karena kompetisi jenderal hari ini telah dimulai. Dengan di sana adanya Jin Wushu yang merupakan manajer dari kota Tianyou yang akan menjadi pembawa acara dari kompetisi jenderal ini. Dan setelahnya juga para anggota dari para panglima, mereka semua telah berdatangan untuk menyaksikan kompetisi jenderal ini, termasuk dengan Wakil Suan. Dengan di sana Wakil Suan ditemani oleh wakil lainnya bernama Wakil Huang, dengan mereka yang membicarakan mengenai para peserta. Setelahnya Jin Wushu meminta kepada semua orang untuk memberikan hormat atas kedatangan dari Kaisar Gu Yuanchao. Tetapi ternyata pada kompetisi ini Kaisar Gu Yuanchao tidak muncul, dan setelahnya ada informasi bahwasannya sang kaisar tidak bisa datang karena ia memiliki urusan lain. Setelahnya pun kompetisi tetap berlanjut, dengan di sana Jin Wushu memberitahu mengenai keuntungan dari kompetisi jenderal ini, yang bisa memenangkan kompetisi akan diangkat menjadi wakil panglima dan juga mendapatkan keuntungan dari harta dan juga pasukan militer. Setelahnya kompetisi dimulai, dengan di sana Jin Xiao memberitahu mengenai kompetisi babak pertama, yang dimana mereka akan melakukan pertarungan sesama peserta, yang bagi para peserta bisa mendapatkan kemenangan 4 kali berturut-turut maka akan bisa untuk lanjut ke babak selanjutnya. Tetapi pada kompetisi ini Jin Wushu memperingatkan bahwasannya dalam pertarungan mereka dilarang untuk menewaskan Jenderal Demon, dan jika adanya peserta yang menewaskan Jenderal Demon maka akan mendapatkan hukuman. Dan setelahnya kompetisi dimulai, dengan di sini Shi Xiao yang diberikan kesempatan untuk menjadi peserta penantang pertama, yang di sana Shi Xiao mengeluarkan aura kekuatannya, dan juga banyak orang menyadari bahwasanya dengan kekuatan Shi Xiao sekarang maka Shi Xiao merupakan jenderal terkuat yang berada di urutan ketiga. Dan setelahnya adanya peserta yang maju awal untuk menghadapi Shi Xiao yang bernama Mu Yun. Dengan di sana Wakil Huang dan juga Wakil Suan mereka membicarakan mengenai Mu Yun ini, yang mereka ketahui kalau Mu Yun memiliki kekuatan 9 kehidupan dan juga 9 kematian. Tetapi Wakil Suan menyadari kalau Mu Yun bukan tandingan bagi Shi Xiao. Pertarungan mereka dimulai, dengan di sana Mu Yun maju menyerang Shi Xiao.
Tetapi Shishou melepaskan serangannya yang dengan hanya satu kali serangan tersebut dapat membuat Mo Yun terjatuh dan juga tidak berdaya, dan juga setelahnya Jin Wushu menghentikan pertarungan dengan menentukan kalau pertarungan ini telah dimenangkan oleh Shishou. Shishou pun menyuruh kepada Mo Yun untuk melanjutkan pertarungan dengan mengeluarkan pembantunya, yang di sana pun pembantunya yang bernama Tian Kun datang untuk menggantikan Mo Yun yang kekuatan dari Tian Kun lebih kuat satu tingkat daripada Mo Yun. Setelahnya pertarungan antara Shishou dan juga Tian Kun dimulai, yang dalam pertarungan tersebut Tian Kun menggunakan kekuatan dari tubuh raksasanya yang membuat tubuhnya membesar dan langsung maju menghadapi Shishou, tetapi Shishou dengan mudahnya dapat melawan balik Tian Kun dengan menggunakan serangan telapak tangannya yang sampai membuat Tian Kun tidak bisa melawan kembali dan juga tidak berdaya untuk melanjutkan pertarungan. Dengan di sana juga Tian Kun dengan ketakutan meminta ampun kepada Shishou untuk tidak menewaskannya, dan Walin yang melihat pemandangan ini menyadari bahwasannya pembantu dari para jenderal dalam kompetisi jenderal ini hanya dijadikan mainan hiburan dari para jenderal, karena di sini para jenderal yang tidak boleh saling membunuh, dan sedangkan untuk para pembantu mereka tidak dilindungi oleh hukum kaisar yang membuat nyawa mereka bisa dengan mudah dijadikan mainan oleh para jenderal lainnya untuk bisa memeriahkan kompetisi ini. Dan setelahnya pun Shishou menewaskan Tian Kun. Selanjutnya Shishou yang langsung menantang Mo Lihai untuk bertarung, tetapi Mo Lihai tidak bisa menerima tantangan tersebut dengan Mo Lihai memberitahu kalau ia telah membuat perjanjian dengan Mo Fei dalam pertarungan duel mereka secara pribadi yang Mo Lihai kalah dan Mo Lihai tidak diperbolehkan untuk mengikuti kompetisi ini. Shishou merasa kesal karena tidak bisa melawan Mo Lihai, padahal dirinya sudah menunggu kompetisi ini untuk bisa berhadapan melawan Mo Lihai, tetapi ternyata malah tidak bisa berduel. Dan setelahnya pun Shishou menantang Walin untuk bertarung sebagai pengganti dari Mo Lihai. Walin dengan dingin menolak tantangan tersebut dan juga menjawab bahwasanya pertarungan tanpa adanya pembunuhan tidaklah menarik, karena Walin yang tidak bisa untuk menewaskan Shishou karena aturan kaisar. Yang perkataan Walin seketika membuat semua orang kaget karena Walin yang berani untuk menantang Jenderal Demon. Tetapi Jin Wushu juga memperingatkan kepada Shishou bahwasanya kompetisi sekarang bukan urusan Shishou yang memberikan tantangan, tetapi pihak lain yang harus menantang Shishou. Jadinya Shishou tidak memiliki hak untuk memaksa Walin bertarung. Shishou pun menjadi sangat kesal dengan situasi ini dan ia berjanji akan mengalahkan Walin sebagai pengganti Mo Lihai dan juga pelampiasan amarahnya. Dan setelahnya giliran Shishou berakhir dengan Shishou yang kembali ke tempat duduknya, dan setelahnya Jin Wushu menyuruh kepada Walin sebagai peserta selanjutnya, yang di sana pun Walin maju ke arena pertempuran dan kehadiran Walin menjadi perbincangan antara Wakil Suan dan juga Wakil Huang. Di sana Wakil Huang tidak terlalu tertarik kepada Walin dan juga menganggap Walin sebagai peserta biasa, tetapi Wakil Suan ia tidak setuju, ia justru memuji Walin. Setidaknya dengan kemampuan Walin maka Walin bisa untuk berada di posisi 3 besar atau bahkan bisa mendapatkan hadiah utama. Wakil Huang tidak percaya dengan perkataan Wakil Suan, menganggap perkataan Wakil Suan hanya memperbesar saja kepada Walin ini, tetapi Wakil Suan justru berani untuk memberikan taruhan kepada Wakil Huang, yang dimana jika perkataannya salah maka Wakil Suan akan mau untuk memberikan hadiah harta senjata pedang bendera Tiannya kepada Wakil Huang. Tetapi jika Wakil Huang yang kalah maka Wakil Huang harus memberikan pil Suan Huang miliknya. Mendengar hal tersebut membuat Wakil Huang sangat tertarik dengan taruhan tersebut dan ia menerima taruhan itu dengan penuh tertawa riang karena ia yakin ia akan menang taruhan ini. Di dalam hati Wakil Suan ia mencibir, mungkin kau sekarang bisa tertawa Huang, tetapi jika kau pernah mendapatkan tamparan dari bocah itu, kau pasti tidak akan bisa tertawa seperti ini, karena Wakil Suan yang telah mencicipi teknik dari pembantaian abadinya Walin. Setelah Walin masuk ke arena pertarungan, Walin langsung mendapatkan tantangan pertarungan dari Jenderal Audi, yang di sini ia sangat senang karena Mo Lihai tidak bisa ikut bertarung dan hanya pembantunya saja yang menjadi pion Mo Lihai. Apalagi pada kompetisi ini Walin tidak bisa untuk menewaskan dirinya karena aturan kaisar, yang membuat Audi semakin percaya diri untuk bisa memenangkan pertarungan ini dan juga merendahkan Walin kalau Walin tidak memiliki kesempatan untuk bisa menang. Walin dengan dingin meresponnya, kau terlalu berisik. Hal itu membuat Jin Wushu menjadi sangat kesal dan ia langsung menggunakan tekniknya, yaitu mengeluarkan kura-kura Suan yang merupakan binatang darahnya menyerang Walin.
Tetapi serangan itu sama sekali tidak bisa melukai Wang Lin dengan pertahanan Wang Lin yang sangat kuat, dan hal itu juga membuat banyak orang merendahkan Audi, menganggap Audi ternyata merupakan jenderal yang sangat lemah karena tidak mampu untuk bersaing melawan pembantunya Mo Lihai. Audi semakin dibuat jengkel dengan situasinya sekarang, dan di sini pun Audi melepaskan teknik terkuatnya, yaitu ia melakukan pengorbanan kepada binatang darahnya dengan merubahnya menjadi sebuah senjata panah. Yang serangan tersebut menyerang ke arah Wang Lin, tetapi dengan teknik pembantaian abadinya Wang Lin bisa menahan serangan tersebut yang membuat semua orang menjadi kaget karena pertahanan Wang Lin yang sangat kuat. Dan setelahnya pun Wang Lin melakukan serangan balasan dengan teknik pembantaian abadinya, menyerang tangan Audi sampai membuat tangannya terputus dan juga menghancurkan meridian Audi. Yang seketika pun membuat pengawas Jin Wushu menjadi kesal kepada Wang Lin dan juga menuduh Wang Lin telah melanggar aturan. Wang Lin menjawab ia tidak melanggar aturan karena Jenderal Audi yang masih hidup, tetapi Jin Wushu tetap tidak bisa menerimanya karena Wang Lin yang telah menghancurkan meridian dari Audi yang membuat Audi menjadi orang yang tidak berguna. Tetapi ia juga tidak bisa menuntut Wang Lin karena Audi yang masih hidup, dan setelahnya pun Wang Lin tetap diloloskan pada pertarungan ini, dan juga pembantunya Audi juga tidak berani untuk menghadapi Wang Lin yang membuat Wang Lin memenangkan pertarungan ini. Singkat cerita, pada babak kompetisi pertama, Wang Lin telah lolos dengan ia telah berhasil mendapatkan 4 kemenangan, dan juga setelahnya Mo Lihai menyarankan kepada Wang Lin untuk beristirahat karena untuk persiapan babak kedua nanti. Wang Lin setuju dengan hal itu. Wang Lin pun pergi meninggalkan area kompetisi, yang di saat itu Wang Lin merasakan adanya keberadaan sosok dari seorang wanita, dan Wang Lin menyadari kalau wanita itu merupakan Kaisar Pedang. Wang Lin pun langsung mencoba untuk menjauh, tetapi secara bersamaan juga Kaisar Pedang merasakan keberadaan Wang Lin yang seketika membuat ia marah dan mencoba untuk mencari Wang Lin. Dan untungnya Wang Lin dapat menekan kekuatannya yang membuat Kaisar Pedang itu tidak bisa menemukan Wang Lin, dan di sana pun Li Guo meminta izin kepada Wang Lin untuk mengurusi masalah ini. Wang Lin setuju dengan Li Guo. Wang Lin pun mengeluarkan Li Guo yang untuk sementara waktu Li Guo mungkin akan bisa untuk menunda Kaisar Pedang menemukan keberadaan dirinya. Li Guo dilepas dan pergi menuju ke tempat dari Kaisar Pedang, dan di sana Li Guo justru ia malah jatuh cinta kepada Kaisar Pedang itu karena Kaisar Pedang yang sangat cantik. Yang di sana Li Guo langsung mencoba untuk menggoda Kaisar Pedang. Tetapi Kaisar Pedang justru merasa jijik kepada Li Guo dan ia mencoba untuk mengusir Li Guo, tetapi Li Guo yang tidak tahu malu tetap mencoba mendekati Kaisar Pedang yang sampai membuat Kaisar Pedang tak nyaman, dan langsung Kaisar Pedang pergi menjauhi tempat tersebut yang membuat Wang Lin pun selamat dari Kaisar Pedang itu, dan setelahnya juga Wang Lin kembali memasukkan Li Guo ke dalam kantung penyimpanannya. Tetapi di sana Li Guo yang sudah telanjur jatuh cinta kepada Kaisar Pedang yang menuntut kepada Wang Lin untuk membebaskan dirinya agar dirinya bisa mendapatkan cinta sejatinya, dan di sana Li Guo berhasil untuk lolos dari kantung penyimpanannya Wang Lin, tetapi Wang Lin tidak membiarkan Li Guo kabur dengan menangkap Li Guo menggunakan segelnya, tetapi di sana Li Guo mendapatkan bantuan dari pedang sabit. Tetapi Wang Lin pada akhirnya tetap berhasil untuk menghentikan mereka berdua dan langsung mengancam mereka berdua dengan aura kekuatannya yang seketika membuat Li Guo dan juga pedang sabit ketakutan. Mereka pun berjanji tidak akan lagi melakukan pemberontakan kepada Wang Lin. Wang Lin pun juga memperingatkan kepada Li Guo jikapun ia membebaskan Li Guo, hal itu tidak menjadi jaminan bagi Li Guo untuk bisa hidup dengan nyaman. Karena di tempat ini banyak orang memiliki kekuatan besar, terutama para jenderal dan juga panglima, maka keberadaan Li Guo akan bisa ditemukan dan Li Guo akan malah dijadikan jiwa pedang permanen yang bahkan bisa mendapatkan kehidupan lebih buruk daripada kehidupan bersama dengan Wang Lin. Li Guo seketika setuju dan ia berjanji akan patuh kepada Wang Lin. Singkat cerita, pada malam harinya Wang Lin mendapatkan sambutan dari para kultivator dunia luar lainnya. Dengan di sana mereka menghormati Wang Lin karena pada kompetisi jenderal sebelumnya Wang Lin sendirian yang merupakan kultivator dunia luar yang dapat menundukkan
para jenderal Demon, dan hal itu membuat mereka mengagumi perjuangan Walin. Dan di sini juga para kultivator dunia luar ingin memberikan ucapan selamat tinggal kepada Walin karena mereka tidak ingin melanjuti kompetisi jenderal ini karena aturan dari kompetisi jenderal yang tidak diperbolehkan untuk menghabisi jenderal, tetapi mereka para pembantu justru bisa dihabisi oleh para jenderal karena tidak adanya aturan pelindungan kaisar. Jadinya di sini mereka ingin pergi meninggalkan kompetisi dan permamitan dengan Walin. Walin menghargai pilihan mereka dan setelahnya pun Walin berpisah dengan mereka. Tetapi perbincangan Walin dengan para kultivator tersebut membuat Walin juga sedikit mendapatkan pencerahan dengan daunnya. Setelahnya Walin bersantai di pinggir sungai, yang di sana Walin kembali menenangkan diri sambil mendengar suara musik kecapi dari sebuah kapal yang merupakan kapal milik Kaisar Guyuchou. Dan di sana pun Kaisar Guyuchou menyapa Walin dan Walin pun pada akhirnya merespon Guyuchou dan Walin juga menerima undangan dari Guyuchou untuk mampir ke kapalnya. Di sana Guyuchou menawarkan minuman kepada Walin dan di sana Walin menerimanya, dan setelahnya Walin menikmati minuman itu bersama dengan musik kecapi dari sang wanita yang bernama Mingxuan. Dan karena dua pemaduan tersebut, di sini Walin mendapatkan pencerahan dari hati daunnya alias jalan menentangnya Walin. Dan sampai pada akhirnya Walin mendapatkan pencerahan penuh. Yang singkat cerita, setelah pencerahan dao tersebut, Walin pun berterima kasih atas undangan dari Guyuchou dan setelahnya Walin pergi meninggalkan Guyuchou. Di sana juga tampak Guyuchou yang semakin tertarik dengan kemampuan Walin dan juga kultivasinya Walin. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!